kita bertemu lagi dan kali ini kita ngomongin tentang training ya. Ada yang menarik selama kita berada di masa pandemi ini, kita jadi punya kebiasaan yang baru. Kalau dulu training itu harus bertemu langsung, bertatap muka langsung, berada dalam satu kelas yang sama. Sekarang yang namanya training, seminar, meeting juga sama ya. Itu bisa dilakukan jarak jauh. Kita berada di mana aja, bisa mengikuti kelas yang berada di tempat lain, yang jauh, beda kota, bahkan mungkin beda negara. Ya, itu satu kemudahan yang kita dapatkan dari pandemi ini. Kita dimudahkan dalam urusan mencari ilmu atau bertemu dengan orang lain. Nah, cuma di sisi lain, kemudahan ini punya sisi lain yang juga membuat yang mungkin bisa katakan jadi sisi negatifnya lah. Saking banyaknya kesempatan untuk belajar, saking banyaknya kemudahan dalam mengakses berbagai seminar, berbagai training, berbagai pertemuan-pertemuan, kita jadi tergoda untuk mengikuti banyak hal, banyak kegiatan pada waktu yang bersamaan. Jadi bisa jadi pada momen yang sama kita double atau bahkan mungkin triple vicon gitu ya, ikut training ini, ikut seminar itu, sekaligus meeting yang lain. Kita jalani bersama-sama. Maksudnya sih baik, tapi kemudian itu menjadi tantangan bahwa bagaimana mungkin kita bisa fokus dalam waktu yang sama pada 3 hal yang berbeda, 3 topik yang mungkin berbeda-beda. Ini tentu tidak mudah. Nah, dari pengalaman dalam beberapa training yang kami lakukan secara online, itu sering muncul di chatbox gitu ya, izin dipanggil atasan, izin sebentar ya ada tamu, izin sebentar diminta meeting gitu. Itu hal-hal yang sangat umum kita temui di training atau seminar di saat sekarang gitu ya. Nah, ini jadi pertanyaan, kenapa kok bisa orang yang sudah dijadwalkan ikut training tapi masih diminta untuk mengerjakan tugas-tugas tertentu, bahkan dipanggil meeting, dipanggil menghadap atasan gitu. Nah, mungkin ada beberapa orang yang punya pandangan seperti ini. Ya, kamu kan sudah direkrut, kemudian digaji, itu kan untuk mencapai KPI kamu. Dibayar gaji kamu itu kan untuk mencapai target yang sudah ditetapkan kepada kamu. Jadi kalau kamu ikut training, monggo aja, tapi jangan sampai pekerjaan kamu terganggu dong. Jangan sampai kamu meninggalkan tanggung jawab kamu dong, gitu ya. Konsekuensinya kemudian orang-orang yang ikut training itu tetap diberikan tugas, tetap diganggu sehingga tidak bisa fokus. Jadi kita jadi ketemu dengan orang-orang yang saat training ikut meeting yang lain, gitu. Saat training ikut kegiatan yang lain. Ini tentu saja hal yang yang tidak efektif kalau kita bicara tentang pembelajaran atau mengembangkan sumber daya manusia. Saya jadi teringat satu momen ketika kita masih sebelum pandemi, ada sekali waktu saya diberi kesempatan untuk ngajar di salah satu perusahaan. Perusahaan ini di perkantoran gedung tinggi begitu, saya ruang trainingnya di satu lantai. Lalu kemudian ketika training belum mulai, kita sudah datang ketemu dengan para peserta, ngobrol-ngobrol. Lalu datang seorang bapak yang rambutnya sudah putih, tapi masih muda, masih energik gitu ya, rambutnya aja yang putih. Ya, datang ngobrol dengan peserta, lalu kemudian kita berkenalan. Setelah berkenalan, dia tahu ini saya sebagai fasilitator dan dia ternyata leader dari beberapa peserta itu. Yang menarik adalah dia bilang begini kepada peserta itu, kalian sudah tahu kan selama 3 hari ini kalian ikut training? Iya Pak. Nah, jadi pekerjaan-pekerjaan kalian sudah kalian delegasikan kepada siapa? Anggota timnya bilang sudah ke A, ke B, ke C, sudah dijelasin lah ya, tugas-tugas itu didelegasikan kepada siapa saja. Lalu ditanya, masih ada enggak pekerjaan yang belum didelegasikan? Nah, anggota timnya bilang, ada Pak. Ada yang menjawab, ada Pak, belum beres. Oke, ini terkait pekerjaan apa? Setelah dijawab sama anak buahnya, dia bilang, oke, nanti itu saya yang pegang. Ya, kalian ikut training saja. Nah, kalau nanti ada hal-hal yang belum beres lagi, saat break saya akan kembali, gitu ya. Saat break saya akan kembali, kita ngomong lagi. Coffee break makan siang, saya kembali. Dan benar, setiap kali break beliau datang ngomongin kerjaan lagi dengan anggota timnya. Lalu nanti dia begitu kelas mulai, dia pergi lagi. Saat break berikutnya datang lagi, ngobrol lagi tentang pekerjaan. Nah, buat saya menarik ya, karena memang jarang-jarang ketemu leader yang seperti itu, yang mau mengambil alih tugas anak buahnya agar anak buahnya bisa fokus dalam training. Jarang banget ketemu leader yang seperti itu. Nah, dan kemudian ketika saya ajak ngobrol,
Pak kok bisa sih? Iya katanya, ini kan training yang mahal. Ya, ini training yang mahal dan saya sampaikan juga ke anggota tim saya, ini training yang mahal yang sangat berdampak buat pekerjaan kalian, buat kehidupan kalian. Fokuslah. Nah, fokuslah. Kenapa saya minta fokus? Karena kalau mereka dapat ilmu baru, dapat pengetahuan baru, dapat keterampilan baru, kompetensi mereka meningkat. Dan ketika kompetensi mereka meningkat, yang dapat untung siapa? Saya juga kan. Ketika anggota tim saya nilainya kemampuannya meningkat, saya yang diuntungkan sebagai atasannya. Katanya ya, menarik sekali dia punya pemikiran seperti itu. Jadi dia biarkan fokus mengikuti training. Jadi saya pikir ini mirip lah ya, analoginya dengan balap Formula One. Teman-teman tahu ya, kalau balap Formula One itu di tengah serunya kejar-kejaran, ada momen di mana mobil itu masuk ke pit stop. Dia masuk ke pit stop, apakah dia keluar dari balapan? Tidak. Pit stop itu bagian dari balapan. Pit stop itu mereka memang keluar dari jalur perlombaan, tapi untuk memperbaiki semua hal-hal yang dibutuhkan untuk balap kembali, ya bensinnya, ya rodanya, apapun di sana yang perlu diimprove. Lalu kemudian mereka keluar untuk kembali berlomba di balapannya. Ya, jadi masuk pit stop itu bukan keluar dari perlombaan, itu bagian dari perlombaan. Sama, ketika kita berada di training itu sebetulnya bukan keluar dari pekerjaan, itu bagian dari pekerjaan. Ya, ketika orang-orang anggota tim Anda keluar ikut training lalu kemudian kembali ke training, asumsinya mestinya pengetahuannya bertambah, informasi yang dia dapatkan baru, wawasannya bertambah, keterampilannya bertambah, cara pandangnya berbeda. Mereka yang semakin kompeten, leadernya ikut merasakan manfaatnya. Semoga paradigma seperti ini membantu kita untuk lebih memberikan waktu, memberikan kesempatan buat anggota tim kita untuk bisa mengikuti program pembelajarannya dengan sepenuh hati. Semoga dengan paradigma tersebut, tim Anda semakin solid, tim Anda semakin kompeten, dan bisa semakin efektif mencapai target-target yang sudah ditentukan. Terima kasih, menjuah-juah.